Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat. Proyek yang kami buat ini berjudul Warung Jujur PCR. Alasan kenapa kami memilih judul ini adalah karena, seperti yang kita tahu, salah satu cara mahasiswa untuk mengembangkan minat kewirausahaannya adalah dengan memanfaatkan kantin jujur. Tetapi kantin jujur yang ada di PCR ini masih kurang berkembang, dikarenakan banyaknya mahasiswa yang masih bingung bagaimana sih sistem di kantin jujur ini. Oleh karena itu, kami membuat sebuah website berjudul Wajurpe. Sebuah website untuk membantu kerja kantin jujur Politeknik Altek Riau. Website ini merupakan wadah bagi para mahasiswa Politeknik Altek Riau yang ingin berjualan di kantin jujur. Pada website ini, mahasiswa dapat mendaftarkan dagangannya untuk nantinya pengguna lain dapat membeli dagangan tersebut dengan melakukan pembayaran melalui kode QR. Adapun anggota dari kelompok kami itu ada Emre Nanda Firdausa, Raka Ditya Elsando Putradi, Akbar Maulana, Fikri Mudani, dan Alisa Bodifah. Metode yang kami gunakan untuk mengembangkan website kami adalah metode prototype. Di metode prototype ini, kami akan membuat sebuah prototype yang mana nantinya akan diteskan ke user. Prototype yang sudah dites tadi apabila ada kesalahan akan dibuat ulang sampai betul-betul fix. Lalu setelah fix, baru prototype tersebut akan dilakukan implementasi. Alasan kenapa kami memilih metode ini, karena sebelum melakukan implementasi, kita harus melakukan testing prototype dulu kepada user. Jadi, hasil saat implementasi tersebut betul-betul sudah fix dan tidak ada codingan yang akan diubah-ubah lagi. Adapun tahapan pertama dari metode pengembangan ini yaitu tahap planning. Poin pertama, penentuan tema. Pada proyek ini, kami diberikan tema tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok, maka kami memilih website Warung Jujur PCR sebagai judul proyek kami. Kemudian poin yang kedua, penentuan user. Target user pada proyek kami yaitu seluruh warga PCR. Poin ketiga, membuat jadwal. Proyek kami ini dimulai pada tanggal 6 Maret 2023 dan selesai pada tanggal 12 Juli 2023. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah tahap analisis. Di tahap analisis ini terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Sistem kami memiliki 18 kebutuhan fungsional. Tapi di sini kami hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama yaitu pelanggan dan admin dapat melakukan login. Yang kedua yaitu pelanggan dapat mengelola dagangan. Yang ketiga yaitu admin dapat melakukan verifikasi terhadap dagangan yang diajukan pelanggan. Selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis merupakan segala aktivitas yang bisa dilakukan dalam website kami. Contohnya seperti ini. Ya, selanjutnya yaitu use case diagram dan use case description. Pada sistem kami, pelanggan dan admin bisa melakukan login. Yang kedua yaitu pelanggan bisa melakukan register. Yang ketiga yaitu pelanggan dan admin bisa mengubah data akun. Yang keempat yaitu pelanggan dapat mengelola dagangan. Yang kelima yaitu pelanggan dapat mengelola pre-order. Yang keenam yaitu admin dapat mengubah status dagangan dan pre-order. Yang ketujuh yaitu admin dapat menghapus dagangan dan pre-order. Dan selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan segala aktivitas yang bisa dilakukan yang dilakukan oleh sistem. Berikut contohnya. Tahap selanjutnya adalah IRD. Pada IRD ini terdapat 3 buah entity yaitu user, dagangan, dan pre-order. User memiliki relasi dengan dagangan dan juga memiliki relasi dengan pre-order. Kemudian ada sequence diagram.
Sequence diagram menggambarkan kelakuan atau perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup atau lifeline, objek dan message yang dikirimkan dan diterima antara objek. Salah satu sequence diagram dari proyek kami dapat dilihat dari gambar terlampir. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan deskripsi sekelompok objek dari properti atau atribut, sifat atau operasi, dan relasi antar objek. Berikut ini kelas diagram yang telah kami buat. Selanjutnya, tahap desain. Di sini kami membuat model cara kerja sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil desain prototipe website. Yang pertama itu wireframe. Wireframe halaman login dan halaman register. Selanjutnya itu wireframe halaman home, halaman dagangan, dan halaman pre-order. Yang kedua itu prototype. Di sini kami membuat prototype halaman login dan halaman register. Selanjutnya, prototype halaman home, halaman dagangan, dan halaman pre-order. Terdapat 3 flow aplikasi, yaitu pertama, tampilan sebelum login, kedua, tampilan setelah login, dan yang ketiga itu tampilan sebagai admin. Selanjutnya itu tes user. Setelah mendesain prototype, selanjutnya kami melakukan pengetesan kepada user. Jika ada yang kurang, kami akan mengulangi tahapan analisis sehingga menghasilkan prototipe yang lebih komplit. Baiklah, selanjutnya dan yang terakhir merupakan tahapan implementasi. Di tahapan ini kami sudah membuat website dari kode prototipe yang akhir yang sudah kami tes dengan user tadi. Di sini merupakan halaman register. Di sini pertama bisa dilihat user akan melakukan registernya. Lalu setelah register, user akan diarahkan ke halaman login agar bisa login. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman home. Di sini ada beberapa menu yang dapat dilakukan oleh user, yaitu ada menu dagangan untuk melihat dagangan yang tersedia, lalu ada menu pre-order untuk melihat pre-order yang tersedia, lalu ada menu item saya untuk melihat dagangan dan pre-order yang pernah didaftarkan oleh user tersebut. Lalu ada menu daftarkan item untuk menambahkan item yang diinginkan. Lalu ada menu akun untuk melakukan logout ataupun edit data dari akun. Di sini user membuka menu dagangan. Di sini user dapat melihat dagangan-dagangan yang sudah didaftarkan oleh orang lain. Ketika tertarik dengan dagangan tersebut, user dapat mengklik dagangan tersebut, maka akan muncul sebuah halaman detail dari dagangan tersebut. Di sini juga user dapat melihat QR code dari dagangan tersebut untuk melakukan pembayaran nantinya. Di sini pada menu daftarkan item, user dapat menambahkan dagangan milik dia sendiri. Di sini bisa dilihat setelah menambahkan item, maka item yang sudah ditambahkan tadi akan masuk ke dalam menu item saya. Di sini user dapat melakukan edit ataupun hapus. Bisa dilihat untuk melakukan edit, di sini terdapat status dari dagangan user. Statusnya tersebut diajukan karena sebelum dagangan tersebut dapat ditampilkan, admin terlebih dahulu harus memverifikasi dagangan tersebut. Di sini pada menu adminnya bisa kita lihat ada data untuk request dagangan. Di sini statusnya diajukan. Admin dapat melakukan terima dagangan. Lalu pada halaman item saya dari user tadi, statusnya akan berubah diterima dan user lain akan dapat melihat dagangan tersebut. Baik, sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.